Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini tanggal 4 Juli, pukul 9. Pukul 9 guys, berarti bursa udah buka nih guys. Gua belum lihat nih. Nah, gua mau membahas video karena ada banyak pertanyaan. Bang, bagaimana cara menentukan harga wajar dalam sebuah saham? Nah, kita coba belajar dari yang ahlinya. Jadi Benjamin Graham ya, itu mewariskan ilmu kepada kita. Salah satu ilmu yang diwariskan kepada kita nih, para pelaku pasar modal, itu adalah cara menentukan harga wajar dalam sebuah saham. Nah, salah satu rumusnya yang dikenal ya, dan sebaiknya lu mengetahui juga ya, maka kita akan langsung praktek. Caranya dia, rumusnya adalah EPS dikalikan 22,5 dikalikan book value-nya. Nah, nanti akan ketemu B. Kita anggap B ya. Nah, setelah itu ya, kita cek. Kita langsung praktek nih. Misalkan kita menggunakan INKP. INKP data di tahun 2023. Dia memiliki EPS di angka 1159. Ya kan? Berarti kita masukin nih 1159 dikali 22,5. Nah, banyak yang belum tahu di sini. Jadi ada banyak yang nanya, "Bang, 22,5 itu dapat dari mana?" gitu ya. Nah, daripada gua DM, gua balas satu-satu, gua langsung buat videonya. 22,5 ini adalah bahwa Benjamin Graham menganggap bahwa per sebuah saham itu maksimal adalah 15 kali. Per. Kemudian PBV-nya ada di angka 1,5 kali. Jadi 15 dikali 1,5 adalah 22,5. Jadi itu udah paten. Ini jangan diubah-ubah lagi ya karena udah rumus. EPS kita dapat angka 1159 ya. Kemudian kita dapat angka 22,5. Kemudian kita cek book value-nya waktu INKP di tahun 2023 ada di angka 16.905. Ya. Hasilnya nanti berapa? Nah, kita mulai hitung 1195 dikali 22,5 ya kan? Kemudian dikali dengan 16.905. Kita dapat hasil adalah B. B-nya ini adalah 440, kemudian 840, kemudian 138. Nah, 440, 840, 138 ini di akar. Di akar guys, di akar yang ketemulah kita hasilnya ada di angka INKP 20996. Jadi ini berdasarkan rumus ini, harga wajar INKP adalah di angka 20.996. Makanya lu tahu nggak? Ingat, waktu tahun 2022 pada saat IPS perusahaan-perusahaan batubara tinggi melonjak drastis, banyak tuh yang mengatakan bahwa ITMG harga wajarnya adalah 60.000. Ya kan? UNTR bisa sampai 80.000, bisa sampai 100.000 per lembar. Kemudian Adaro bisa sampai 10.000, 8.000 sampai 10.000, ya kan? Apalagi PTBA bisa sampai 6 ribuan per lembar. Jadi waktu tahun 2022 kemarin banyak yang mengatakan, banyak artikel-artikel, banyak influencer-influencer dan YouTuber-YouTuber. 2022 gue belum buat YouTube ya. Belum jadi konten kreator. Banyak yang mengatakan bahwa harga-harga wajar sebuah perusahaan, saham perusahaan batubara itu tinggi-tinggi. Ya ini nih contoh-contohnya. Coba aja lu cek video-videonya, banyak. Salah satunya adalah dengan menghitung menggunakan rumus ini. Makanya kita dapat di harga tinggi. Tapi gini, ingat. Rumus ini tidak mempedulikan dividennya. Dividen sebuah saham itu berapa? Tidak mempedulikan ya. Mempedulikan GCG-nya, tidak mempedulikan pengendalinya. Nih, tidak mempedulikan sektor saham tersebut. Jadi, betul harga wajar ITMG itu bisa sampai 60.000. Coba aja hitung lagi dengan rumus ini. Bisa di angka 50.000 sampai 60.000 harga wajarnya ITMG. Cuman, kita jangan lupa bahwa ITMG termasuk saham siklikal. Tahun 2022 betul IPS dia tinggi, bisa sampai 16.000 tahun 2022, 2023 kan. Cuman kita tahu nggak di tahun selanjutnya dia IPS-nya bisa berpotensi seperti itu lagi, bisa konsisten nggak? Jangan-jangan malah turun, gitu loh.
Ada saham yang valuasinya murah, ada. Oh ternyata GCG-nya nggak bagus nih, pengendalinya suka transaksi afiliasi nih, ada. Ada saham yang PBV-nya mahal. Berarti kalau PBV mahal kan makin makin nggak masuk ke sini nih. Idealnya kan cuma 1,5, PBV-nya sampai 6. Tapi dia rutin nih bagi dividen, tapi IPS-nya bertumbuh terus. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah GCG-nya nggak bagus, valuasinya mahal, pengendalinya juga nggak bagus lagi. Ada. Jadi di saham itu ada berbagai macam faktor. Nah, lu kalau bisa jangan menggunakan rumus ini sebagai satu-satunya. Satu-satunya acuan untuk membeli sebuah saham. Jangan. Tapi ini bisa dijadikan masukan ke lu bahwa oh ternyata saham Bluebird harga wajarnya masih di angka 2.200 loh gitu loh. Gua lihat ternyata IPS-nya bisa bertumbuh nih, pengendalinya juga nggak aneh-aneh gitu ya, walaupun ada royaltinya. Misalkan Ultra Jaya nih, Ultra Jaya gue lihat nih dia kandungan gula dalam minumannya sedikit misalkan, kemudian dia bagi dividennya rutin juga walaupun nggak terlalu gede. Oh PBV-nya mahal, tapi gue ngelihat ada pertumbuhan nih di revenue-nya. Oh Indofood ternyata begini, oh UNTR ternyata begini, gitu loh guys. Jadi jangan dijadikan satu-satunya acuan ya. Dan terus terang secara pribadi gue hanya menggunakan rumus ini sebagai masukan gue aja. Gue sangat jarang menggunakan rumus ini untuk mengetahui harga wajar sebuah saham. Tapi ini warisan dari beliau nih. Jadi nggak ada salahnya kita mengetahui dan mempelajari. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu ya guys ya. Ingat, dalam membeli sebuah saham, lo tidak hanya harus mempertimbangkan satu faktor saja. Ada banyak faktor yang harus lo cek gitu. Ya itu aja, semoga lo sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.